Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik aja. Di video kali ini aku mau ngapain ya? Aku mau nanya aja deh dulu ke teman-teman. Kalian suka gak dimodusin? Kalau aku enggak. Nah, kalau misalnya kalian sama kayak aku gak suka dimodusin, kalian wajib banget nonton video ini karena aku bakal bahas tentang modus pinjaman online ilegal yang marak banget di masyarakat. Nah, tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, please buat kalian yang masih aja belum subscribe, please subscribe karena kita bakal share banyak banget informasi seputar finansial atau keuangan. So ya, yuk kita mulai videonya. Pinjaman online ilegal bukan barang baru di zaman sekarang, apalagi ketika masyarakat memiliki antusiasme yang tinggi terhadap pinjaman online ilegal ini. Tercatat di tahun 2020 ada 1000 lebih pinjaman online ilegal yang terciduk oleh otoritas jasa keuangan. 1000 lebih, bukan jumlah yang kecil ya teman-teman, itu banyak banget. Dan ada beberapa modus yang biasanya digunakan oleh para oknum pinjaman online ilegal. Modusnya apa aja? Simak. Nah teman-teman, ada beberapa faktor yang melatar belakangi kenapa banyak sekali pinjaman online ilegal di Indonesia. Yang pertama, memang ada kemudahan untuk membuat aplikasi atau platform pinjaman online yang ilegal ini. That's why di tahun 2020 ada 1000 lebih platform ilegal atau platform abal-abal yang terciduk oleh otoritas jasa keuangan. Yang kedua yaitu rendahnya tingkat literasi masyarakat. Masih banyak banget masyarakat yang mudah mempercayai konten atau berita yang ada di internet, termasuk iklan-iklan pinjaman online ilegal yang ada di internet. Mereka kadang cukup baca sekali aja, bahkan nggak baca full mau itu berita ataupun iklan yang tersebar di internet, dan bisa langsung percaya aja seperti itu tanpa adanya check and recheck atau verifikasi konten ataupun berita. Nah, hati-hati ya teman-teman, kalau misalnya kalian mau itu baca iklan tentang pinjaman online ataupun berita di internet, hati-hati, pokoknya harus check and recheck apakah pinjaman online ini atau konten ini memang betul atau bohongan gitu ya. Jangan sampai kalian kena modus. Untuk cara ngeceknya apakah pinjaman online itu legal atau ilegal, kalian cek aja di otoritas jasa keuangan. Di sana ada banyak sekali list pinjaman online yang legal teman-teman. Dan untuk memastikan apakah pinjaman online tersebut resmi atau sudah terdaftar, kalian juga bisa tuh ngecek review-review dari pengguna pinjaman online tersebut. Biasanya banyak banget review yang bisa kalian temuin di YouTube ataupun di artikel-artikel yang ada di internet, seperti itu teman-teman. Modus yang pertama yaitu oknum pinjaman online ilegal tiba-tiba mengirimkan dana ke rekening kalian setelah kalian mengunduh aplikasi, kemudian mengisi data diri dan juga nomor rekening. Di sini mereka mengirimkan tanpa adanya persetujuan dari kalian. Biasanya kalau misalnya kalian mengajukan pinjaman online di platform yang resmi, sebelum dana masuk pastinya ada perjanjian terlebih dahulu. Debitur atau orang yang meminjam dana harus mengisi dulu form pinjamannya, kemudian menyetujui beberapa syarat dan ketentuannya. Yang pasti ada proses dan ada perjanjian tertulis secara online. Nah, kalau yang oknum abal-abal ini enggak, kita download aja aplikasinya, ngisi data diri, tiba-tiba langsung aja masuk. Nah, kalau misalnya kalian dapat kasus seperti itu, hati-hati. Itu kalian udah terjerat modus. Jangan sampai kalian kena modus ya. Oke, dan
Selanjutnya, terkait dengan modus pinjaman online, hati-hati juga karena modus pinjaman online ilegal ini bisa berujung rumit ketika si oknum pinjol ilegal ini menyalahgunakan data-data kalian. Jadi bukan masalah keuangan aja nih teman-teman, tapi data-data privacy kalian seperti email, nomor handphone, kemudian dan lain sebagainya yang kalian input di aplikasi bisa disalahgunakan oleh si oknum tersebut. Jadi hati-hati. Nah, modus yang kedua yaitu si oknum pinjaman online ilegal tiba-tiba kirim SMS ke debiturnya bahwa pinjaman online-nya itu sudah disetujui. Padahal si debiturnya itu sama sekali tidak mengajukan pinjaman online apapun. Nah, kalau misalnya kalian dapat SMS gak jelas kayak gini, hati-hati. Pokoknya itu adalah salah satu bentuk modus pinjaman online ilegal. Nah, yang terakhir ini adalah salah satu modus pinjaman online yang kayaknya sering juga aku temuin di berbagai media sosial. Nah, jadi modusnya adalah oknum pinjaman online men-share atau membagikan link unduhan aplikasi pinjaman online ilegal tersebut di berbagai sosial media. Misalnya ada di Facebook, terus di grup-grup Telegram, grup-grup sosial media dan lain sebagainya. Dan biasanya itu suka disertakan kalimat-kalimat iklan seperti butuh dana cepat, butuh dana mudah dengan bunga yang rendah, bla 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 bla, unduh aplikasi ini. Kalau misalnya kalian nemu iklan kayak gitu, kalian harus mikir dulu beribu-ribu kali. Kenapa? Karena itu cukup mencurigakan teman-teman. Kalau misalnya kalian dapat informasi dari perorangan atau individu yang gak jelas kayak gitu, kalian harus hati-hati banget. Jangan sampai kalian terjerumus. Oke teman-teman, itu dia tadi informasi seputar modus-modus pinjaman online ilegal. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi dan jangan sampai kita terjerat modus-modus pinjol ilegal tersebut ya teman-teman. Dan ya, akhir kata sebelum aku tutup videonya, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah selalu support kita dengan cara like dan juga subscribe. Dan kalau misalnya nih teman-teman punya request video tertentu, boleh langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Last but not least, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.